Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam pembahasan siap menjadi anak soleh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk bisa menjadi anak yang soleh dan salihah. Amin. Di hari yang penuh berkah ini kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya, biar tambah semangat di pagi hari ini kita akan bernasib bersama Nasid Anak Soleh, nadanya dari Nasid Anak Soleh, grup Nasid Senada. Yuk, teman-teman ikut Bu Ida yuk bernasib bersama. Siap ya? Wahid, Isnan, Salas. Aku anak soleh, selalu gembira, bersikap yang jujur, hormat patuh pada orang tua, kepada guru dan juga keluarga, saling menghargai, betapa indahnya anak soleh salihat, surgalah tempatnya. Anak soleh salihat, surgalah tempatnya. Akhlak anak soleh yang pertama adalah bersikap jujur. Arti jujur adalah kesesuaian antara niat dengan perbuatan dan ucapan. Sikap jujur ini diatur dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida, berkata yang benar atau jujur. Contoh sikap jujur adalah jujur dalam niat. Niat yang jujur ditandai dengan adanya keikhlasan, melakukan segala sesuatu hanya karena untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pelajar yang jujur, dia berniat belajar untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalaupun mendapatkan hadiah, mendapatkan nilai terbaik, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam melaksanakan perintah Allah. Anak yang jujur ketika sholat di rumah dan sholat di sekolah akan sama. Dia akan berusaha menjaga rukun, syarat, ya, dan juga sunnahnya. Apa sih manfaat jujur? Manfaat jujur adalah orang yang jujur hidupnya akan mulia. Kalaupun nanti dia meninggal, maka surga adalah tempatnya. Jujur akan menciptakan perdamaian dan akan mempererat persaudaraan. Ya, anak-anakku sekalian, sikap anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Karena mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Perintah ini diatur oleh Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Kita harus hormat dan patuh kepada orang tua karena
Rasulullah sendiri mengingatkan bahwa ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Mereka demikian besar pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada kita selaku anaknya tanpa mengenal balas jasa. Saat kalian kecil sakit, yang mengurus kalian sampai mungkin ayah dan bunda kita tidak bisa tidur, kekurangan waktu untuk tidur, ya, itu mereka lakukan dengan tulus hanya untuk anak-anaknya. Bagaimanakah cara kita membalas mereka? Kita mendoakan mereka dengan doa terbaik, selalu berusaha mentaati perintah-perintah yang baik, dan berusaha meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Bantulah pekerjaan mereka. Apa yang bisa kalian bantu? Bantu. Jangan biarkan ayah dan bunda kalian lelah hingga sakit nanti. Kemudian mengapa kita harus menghormati guru kita? Ya, dalam sebuah kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencari ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatan kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya dan menghormati guru. Ketika kalian menginginkan ilmu kalian berkah dunia dan akhirat, maka hormatilah guru-guru kalian. Guru kalian adalah orang tua kalian yang ada di sekolah. Guru-guru kalian adalah orang yang juga berperan untuk mengenalkan kalian kepada tauhidullah, mengenalkan kalian kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitabnya, mengenalkan bagaimana berbuat baik kepada sesama, mengenalkan kalian jalan menuju surga Allah dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana cara kita membalas jasa-jasa guru kita? Doakan guru-guru kita dengan doa-doa terbaik kita. Bersikaplah yang sopan padanya, taati perintahnya, ya, selama perintah itu dalam kebaikan. Kerjakan saja, sami'na wa ata'na. Kemudian, mengapa kita harus menghormati anggota keluarga kita? Ya, karena kita sehari-hari hidup dan tinggal bersama anggota keluarga kita di rumah. Ketika kita sakit, ataupun pada saat kita dalam keadaan bahagia, kita akan selalu membutuhkan mereka. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Salinglah tolong menolong dan salinglah berbagi. Hiduplah dengan melakukan kerja. Sikap anak soleh yang ketiga adalah saling menghargai. Menghargai apa? Menghargai perbedaan. Mengapa? Karena dalam kehidupan sudah menjadi sebuah fitrah dan sunatullah. Perbedaan itu selalu ada. Tanpa ada perbedaan, kehidupan tak akan indah. Bisa kita bayangkan, jika semua warna adalah hitam, atau semua bunga adalah merah, pasti tidak indah jadinya. Perbedaan akan membawa sebuah keindahan. Ya, dalam kehidupan ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Maka hargailah perbedaan yang ada. Perbedaan diatur dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Di situ dijelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah, ya, mengikuti hasil musyawarah mufakat, kesepakatan bersama. Kemudian bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Satu, mendengarkan pendapat, tidak menyanggah pendapat orang lain, mendukung pendapat yang benar, melaksanakan hasil keputusan yang diambil dari hasil musyawarah. Ya, kenapa? Karena hasil musyawarah adalah hasil yang terbaik, dan di dalam hasil musyawarah terdapat banyak keberkahan. Meskipun bisa jadi hasil musyawarah itu bukanlah sesuai dengan pilihan kita, tapi itu adalah menjadi sebuah pilihan bersama yang harus kita ikuti dan turuti.
Anak-anakku sekalian, perhatikanlah kisah berikut ini, kisah Rasulullah dan para sahabatnya dalam melakukan proses musyawarah. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah tersebut. Kisah musyawarah Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya. Dalam perjalanan menjelang Perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya berhenti sejenak di dekat mata air sekitar Badar. Sahabat Hubab bin Munzir telah mengenal betul medan pertempuran ini. Dia sempat bertanya-tanya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan singgah sebentar di tempat tersebut? Hubab memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Hubab, apakah lokasi ini memang dipilih berdasarkan wahyu yang tidak bisa diubah, ataukah ini pendapatmu sebagai strategi perang? Ini hanya pendapatku dan strategi perang, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila demikian, wahai Rasulullah, sungguh lokasi ini bukanlah tempat yang tepat bagi kita. Bagaimana kalau kita mengambil tempat di mata air yang terdekat dengan musuh? Kita turun dari tempat itu, lalu kita gali sumur-sumur di belakangnya. Kolam-kolam kita penuhi dengan air dari oasis itu. Sehingga ketika sedang bertempur, kita dapat mengambil air yang cukup, sedangkan musuh kehabisan air, ungkap Hubab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat Hubab. Selanjutnya, kaum muslimin pun melaksanakan sebagaimana rencana Hubab bin Munsir. Semoga kisah tadi bisa kalian ambil hikmahnya dan kalian lanjutkan untuk menyelesaikan tugas pembelajaran hari ini ya. Ya, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan salihah. Silahkan kalian setiap hari berdoa mohon kepada Allah agar bisa dijadikan menjadi anak yang soleh dan salihah. Robbi habli minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak karena anak-anakku sekalian sudah belajar dengan baik dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang berkah. Ilaliko, sampai ketemu lagi bersama Bu Ida di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.